Nah, jadi dari lahir itu Rio itu udah kondisinya udah bengkok. Jadi bisa dibilang si TV itu adalah cacat lahir. Jadi aku pikirnya tuh udah kemana-mana ya, apa anak aku bisa normal, apa nantinya udah gede dia kakinya akan cacat sampai besar. Suami aku bilang, kamu siapin mental kamu dulu, kamu akan tahu nanti anak kamu kenapa gitu. Hai teman-teman semua, apa kabar? Baik lagi di sini di Grito Buka Praktek. Hari ini kita kedatangan lagi orang tua hebat yang dianugerahi anak dengan kondisi clubfoot atau kaki pengkor ya kalau kalian tahu. Dan ini tuh hanya ada 1-2 bayi dari 1000 kelahiran yang ada di dunia ya kalau bisa dibilang. Halo Kak Yulia. Halo. Halo, thank you banget udah datang ke sini. Iya, Hai Rio. sama-sama Kak. Ganteng. Halo Kakak. Cantik nggak aku? Cantik. Oke, cantikkan mana sama mama? Oke, teman-teman, kita akhir-akhir ini banyak belajar banget hal-hal baru, dan dari kemarin-kemarin juga banyak sekali orang tua yang datang bersama anaknya dengan anugerah-anugerah yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar dari Kak Yulia tentang clubfoot ya. Clubfoot ini bahasa gampangnya CTEV. Dan sebenarnya yang tadi aku pahami bahwa kakinya tuh X atau O, tapi ternyata ini beda kasus dari itu gitu ya. Boleh nggak diceritain apa itu CTEV dan mungkin yang terjadi sama Rio? Oke, jadi gini, CTEV itu singkatan dari congenital talipes equinovarus atau clubfoot tadi. Gampangnya kalau orang awam itu sebutnya kaki pengkor atau kaki bengkok. Nah, jadi dari lahir itu Rio itu udah kondisinya udah bengkok. Jadi bisa dibilang CTEV itu adalah cacat lahir, dimana alhamdulillahnya bisa ditangani, bisa sembuh gitu, bukan cacat permanen jika ditanganinya dengan tepat. Nah, ya seperti Kak Grita bilang tadi, kalau dari 1000 kelahiran itu pasti ada 1 atau 2 anak yang terlahir dengan CTEV. Oke, berarti itu sekitar 0,1% sebenarnya ya. Tapi yang aku tahu ternyata banyak yang CTEV ya. Iya, banyak Kak. Jadi menurut yang aku tahu gitu ya, CTEV ini adalah kelainan ortopedi pada bayi yang bahkan sering terjadi gitu. Berarti itu dari lahir udah kelihatan? Iya, dari lahir udah kelihatan. Dan waktu di kandungan kan pasti ada USG dan segala macam, itu kelihatan nggak Kak? Kalau pas Rio enggak. Jadi waktu pas Rio tuh aku USG normal, dari USG pertama kali sampai USG mau lahiran tuh semuanya normal. Nah, pas lahir aja sih, pas sesar itu baru ketahuan CTEV-nya. Oh, gitu. Ketahuannya gimana tuh kamu? Kan kalau sesar kan pasti diangkat gitu kan ya bayinya. Terus dokter langsung tahu kalau itu CTEV atau gimana? Nah, untungnya dokter yang menangani Rio waktu sesar itu tahu kalau itu CTEV. Nggak banyak sih Kak dokter atau bidan yang tahu kalau CTEV gitu. Nah, pas Rio lahir itu kebetulan aku pas lagi pandemi. Jadi 2020 itu pandemi lagi kencang-kencangnya, aku lahiran di rumah sakit sesar. Pas aku sesar itu dokter belum ngasih tahu aku kalau kaki anakku tuh CTEV. Nah, pas udah pindah ke ruang rawat inap gitu ya, kok muka suami aku kayak beda, kayak murung gitu, kenapa? Terus aku tanya ke dia, kenapa kok murung gitu, padahal ini anak yang paling ditunggu-tunggu, dia tuh pengen banget anak cowok gitu. Selama USG aku tuh selalu fokusnya sama jenis kelaminnya apa sih dok gitu kan, biasanya kan gitu kan ya. Padahal USG feto maternal itu bisa untuk mendeteksi kelainan bayi. Termasuk si CTEV ini? Bisa, termasuk si CTEV ini gitu. Dilakukan nggak waktu itu? Enggak. Oh enggak, oke. Karena waktu itu aku hanya USG 3 dimensi aja. Nah, pas di ruangan rawat inap itu, suami aku bilang, kamu siapin mental kamu dulu, kamu akan tahu nanti anak kamu kenapa gitu. Udah tuh dia dibawa oleh susternya ke ruangan aku gitu ya, kok nggak ada kelainan apa-apa gitu, karena kan di kaki ya. Disuruh buka bedongannya, udah itu aku nangis sejadi-jadinya karena kakinya
Pasti kasat mata terlihat, nggak perlu ronsen, nggak perlu apa tuh udah terlihat bengkok. Oh gitu. jadi dari kasat mata tuh udah kelihatan banget ya? Udah kelihatan banget. Jadi yang harusnya dia Iya. pakai punggung kaki, dia jalannya pakai yang harusnya pakai telapak kaki, dia jalannya pakai punggung kaki. Kebayang nggak, Kak? Oh oke, bentar ya. Ini kan baru lahir, jadi kan belum jalan kan. Jadi misalkan bayi itu kan tiduran, terus kan kakinya begini dong. Nah kalau Ryu posisinya Bengkok. gini, Telapaknya masuk. gini Telapaknya masuk. atau gini. Iya gitu, telapaknya masuk. Stick golf, kayak stick golf. Jadi gini. Iya. Oh, Kebayang nggak ya? coba ada fotonya. Ada nggak? gambarnya nggak? Oh. Gitu. Kalau Ryu itu CCTV-nya dua-duanya, Kak. Oh tapi ada yang satu juga gitu Ada yang cuma kanan aja, ada yang cuma kiri aja gitu. Nah, Ryu yang dua-duanya. Oh oke Gitu. oke. Ini Jadi kebayang. masuk ke dalam. Oke. Dan ini sekarang sering terjadi ya? Oke. Nah setelah nangis sejadi-jadi dan segala macam, ada solusi apa dari dokter saat itu? Nah, kebetulan kan yang aku bilang tadi, dokter Yu udah tahu ya kalau ini CTIV gitu. Dia cerita, udah Bu tenang aja, teman saya dokter juga ada kok yang anaknya kayak gini. Dan alhamdulillah sembuh normal sekarang gitu, udah sekolah gitu. Nah aku kan karena aku nggak tahu ya Kak, jadi aku pikirnya tuh udah kemana-mana ya, apa anak aku bisa normal, apa nantinya udah gede dia kakinya akan cacat sampai besar. Karena aku pernah gitu ngelihat di pasar gitu, Kebayoran Lama gitu, ada yang sampai besar ya jalannya tetap seperti itu gitu. Dulu aku nggak tahu kalau benar-benar bisa sembuh. Lalu dia merujuk Ryu ke dokter anak. Setelah itu aku ke dokter anak, dirujuklah ke dokter ortopedi gitu. Saat itu aku ke dokter ortopedi umum. Berarti saat itu langsung penanganan? Jadi aku sempat pulang dulu. Kan waktu itu kan sesar di rumah sakit 3 hari. Iya. Jadi aku langsung ke dokter anak itu setelah 5 hari. Nah langsung ke dokter ortopedi setelah seminggu. Setelah seminggu dari 5 hari atau dari lahir? Karena setahu aku penanganan CTIV terbaik itu adalah di 1 minggu atau 2 minggu kelahiran. Oh jadi secepatnya ya? Secepatnya. Jadi kalau teman-teman ya mungkin dalam keadaan yang sama gitu, jangan terlalu panik dulu, langsung aja ditanganin ya, karena ini tuh masih bisa ditangani dan lebih cepat lebih baik. 1 minggu sampai 2 minggu setelah kelahiran. Iya, itu golden periodnya. Oke, setelah itu apa yang treatment apa yang dilalui sama Ryu? Jadi treatment yang dialami sama Ryu itu, pertama aku ada fase gips. Gips itu mengkoreksi kakinya. Jadi kan tadi kakinya bengkok ya. Jadi di gips secara berkala sampai lurus, sampai normal. Di gipsnya seperti? Seminggu sekali. Seminggu sekali? Dan itu berapa lama satu kali gipsnya? Atau di gips terus? Di gips 1 minggu sekali diganti. Jadi kalau misalkan hari ini Rabu pasang gips, Rabu depan buka pasang lagi. Nah iya kayak gitu Kak. Jadi dari bengkok ke posisi normal. Kayak gitu. Karena mungkin kalau masih bayi kan tulangnya juga masih bisa diatur gitu kali iya, ya. Jadi betul. itu memang golden periodnya di situ gitu ya. Betul. Oke. Di gips setiap minggu diganti sampai? Nah, untuk sampai berapa lamanya itu semua sih tergantung dokternya tingkat dokter dan tingkat keparahan CTIV-nya kan. Ada yang cuma 2 kali udah bisa lurus, ada yang 3 kali, 4 kali. Kalau Ryu sendiri? Nah itu dia, kebetulan aku ada pengalaman yang banyak juga dialami sama orang tua lain gitu ya. Karena mungkin aku kesalahan pertamanya itu aku ke ortopedinya umum Kak. Jadi harusnya itu ke ortopedi pediatri atau tulang khusus anak. Jadi langsung yang ke intinya gitu ya Kak? Ke sub spesialisnya lagi. Jadi Ryu itu sempet di gips selama 16 kali. 16 kali? Selama berarti 4 bulan. Dan itu nggak ada perubahan yang signifikan. Kakinya tetap bengkok, kakinya jinjit, jadi belum lentur gitu. Nah itu apa? Karena dia nggak ngerti atau gimana? Apa gipsnya ada yang salah? Kan sama kan treatment maksudnya di gips juga kan? Sebenarnya kalau menurut aku ya Kak, kita sebagai orang tua patut untuk cari tahu dokter yang udah memiliki jam terbang yang tinggi gitu ya, atau pengalaman yang banyak untuk menangani kasus ini. Waktu pas Ryu, jujur aja aku pertama kali ke rumah sakit itu pasien yang lain tuh yang lansia-lansia gitu Kak. Kalau di rumah sakit yang sekarang itu ya teman-temannya CTIV semua gitu.
Nah setelah itu di gips 4 bulan gak ada perubahan akhirnya? Dokter yang sebelumnya suruh operasi kakinya, tumitnya. Jadi CTIV itu adanya kelainan di tumit kan Kak, di belakang tumit. Jadi harus dioperasi. Operasinya juga operasi kecil sih sebetulnya. Tapi kayaknya tuh hati aku tuh ngomong kalau kayaknya nggak bisa deh, nggak perlu dioperasi. Gitu. Jadi nggak dioperasi? Itu perlu perjalanan lagi untuk mencari dokter yang sekarang sih Kak. Oh, jadi saat itu memutuskan untuk tidak dioperasi? Iya, berhenti di dokter yang lama. Berhenti di dokter yang lama. Setelah itu treatment selanjutnya? Jadi aku berhenti nih kan 4 bulan di dokter yang lama. Aku sempat nganggur dulu nih Riu sebulan. Aku cari-cari informasi dokter mana ya yang kira-kira bagus atau tepat gitu untuk penanganan CTIV ini. Kan di internet semua udah gampang ya, kayak tinggal dicari CTIV, dokter CTIV gitu. Semuanya udah ada lah. Kebetulan aku ketemu pasien dengan yang berobat di rumah sakit. Aku boleh sebutin nggak? Boleh. Rumah sakit di Solo, RSO Solo gitu. Jadi dia itu hasilnya alhamdulillah sekarang anaknya udah lulus gitu ya, udah nggak kelihatan CTIV sama sekali. Aku tanya-tanya sama dia. Aku juga tanya-tanya oleh pasien-pasien yang di Jakarta juga gitu, biar aku ada perbandingan gitu. Tapi hati aku tuh kayaknya pengen ke Solo aja gitu. Walaupun nanti pada akhirnya ujung-ujungnya Rio dioperasi juga gitu, cuma ya aku pengen mengusahakan ke sana deh. Karena setahu aku di sana ada dokter yang bagus, belajar dengan dengar profesornya langsung. Jadi metodenya ini kan namanya metode Ponseti ya Kak. Dia tuh belajar dengan Profesor Ponseti langsung di sana di Amerika. Jadi dia satu-satunya dokter dengan sertifikat sertifikat untuk CTIV ini, dokter CTIV ini. Setahu saya juga terbaik di Asia Tenggara gitu. Saya coba ke sana. Ya udah, aku pasrah ya kalau misalkan nantinya harus operasi juga. Setelah kesana, alhamdulillah 4 kali di gips, Riu dokternya bilang tanpa operasi gitu. Oh, sama kan metodenya di gips juga kan? Iya, sama. Tapi bisa beda hasil ya? Bisa beda hasil. Dan selama 4 kali di gips ada perubahan nggak? Banget Kak, banget. Oh ya? Jadi pertama kali di gips itu perubahannya udah kelihatan. Kedua kali aku makin nangis lah pokoknya karena beda banget gitu dari yang sebelumnya. Itu kan berarti udah 4 bulan, 6 bulan, 7 bulanan lah. Nah, jadi aku ngulang dari nol lagi di Solo. Iya. Nah, setelah itu di 4 kali sudah mulai ada perubahan yang signifikan. Iya, betul. Jadi 4 kali itu dokter bilang nggak usah dioperasi, nggak apa-apa bisa gitu. Selama di gips itu ada nggak sih keluhan-keluhan dari Riu waktu kecil? Waktu di gips itu rewel banget kan, dia kayak bukan sakit sih sebenarnya, merasa nggak nyaman kali ya, risih ya. Karena gips itu kan agak berat ya. Jadi dia pertama kali di gips di Solo itu aku kan nginep di sana ya. Itu aku dari siang sampai malam tuh dia nangis nggak berhenti. Sampai aku tuh nginep di Solo sampai pagi dia nangis. Sampai aku mikir ini kenapa ya? Apa karena gipsnya sakit atau gimana? Cuma ya emang kayak gitu, emang karena dia nggak nyaman aja gitu. Tapi setelah 2 hari 3 hari insya Allah dia udah bisa menyesuaikan gitu gipsnya. Abis 4 kali ke dokter sana terus diapain lagi? Setelah 4 kali di gips. Ya. Nah setelah 4 kali di gips itu kan dokternya bilang udah bisa ukur sepatu nih. Jadi gips itu fungsinya untuk mengkoreksi kaki biar jadi bentuknya ke posisi normal. Nah CTIV ini sifatnya bisa kambuh Kak, bisa relapse. Kapanpun? Kalau belum 100%? Enggak, jadi dari gips itu kan dikoreksi sampai posisinya lurus ya. Jadi dia itu harus mempertahankan kakinya yang normal dengan menggunakan sepatu kayak gini, sepatu FAB ini. Oke, berarti kan saat itu umur Rio masih bulanan ya, belum setahun 6 bulan. Ya belum setahun lah ya, artinya kan belum bisa jalan ya. Belum. Nah berarti secara kasat mata itu, ini udah seperti normal gitu kan. Bisa kambuh kapanpun kalau misalkan ada salah mungkin. Kalau orang tuanya nggak makin sepatunya itu, kan setelah treatment setelah gips itu ya memakaikan sepatu itu agar menghindari kekambuhan itu gitu. Soalnya mungkin karena belum kebentuk banget bisa salah dikit, misalkan belok dikit jadi belok lagi gitu kali ya. Jadi kalau
relapse tuh nggak langsung relapse Ya. banget, jadi perlahan bisa relapse kalau emang nggak dipertahanin. Oke, gitu. berarti dari 4 bulan lagi. 4 kali di gips, abis itu lanjut ke treatment pakai sepatu. Iya, pakai sepatu. Pakai sepatu yang sampai sekarang ini Iya, kayak gini. kayak gini. Dan itu treatmentnya berapa lama tuh untuk pakai sepatu itu? Kalau pakai sepatunya sendiri, awal pakai sepatu itu selama 4 bulan, selama 23 jam. Jadi sejamnya bebas. Oh. Sejam bebas itu awal mandi pagi bebas 30 menit, mandi sore bebas 30 menit. Oke, berarti pakai sepatu itu dalam waktu 23 jam Selama sehari. 4 bulan pertama. Selama 4 bulan pertama. Terus? Nanti seiring berjalannya waktu, sesuai dilihat perkembangan kakinya dari kontrol, nanti dokter akan menurunkan durasinya. Oke. Menjadi kayak sekarang 16 jam. 16 jam. Iya. Itu kan berarti udah lama banget, Rio sekarang udah umur 3 tahun. Iya, udah umur 3 Berarti tahun. selama 2 tahun lah ya. 2 tahun ini pakainya 16 jam. 16 jam, 8 Iya, betul. jamnya bebas. Iya, betul. Abis ini ada tahapan lagi? Setelah 4 tahun sih kemungkinan kalau dokternya bilang lulus, Hah? ya alhamdulillah kalau dokternya bilang lulus, Rio nggak usah pakai sepatu. Berarti 4 tahun. 4 tahun. Harus 4 tahun itu. Kalau di rumah sakit Rio ya itu harus 4 tahun. Berapa tahun lagi berarti ini? Setahun lagi deh insya Allah. Setahun lagi ya. Oke. Itu kalau treatment gitu Kalau- liatin apa? Dari kasat mata aja atau ada ronsen juga yang bisa lihat tulangnya Ada tuh gimana ada beberapa teman Rio yang di ronsen. Kalau Rio itu waktu itu nggak ronsen sih. Jadi CTV ini sebenarnya ada 2 Kak. Idiopatik yang kayak Rio. Rio ini CTV murni, cuma CTV aja, nggak ada penyebab lain. sih? Ya. Ada lagi CTV yang disebabkan karena penyakit lain atau CTV yang disebabkan karena sindrom. Oh. Jadi kalau waktu itu kakak kayaknya pernah Down syndrome itu ya? Pernah, bukan kayak gangguan tulang belakang misalkan, itu namanya spina bifida. Ada DDH, panggulnya yang salah, atau ada yang cerebral palsy. Itu bisa nyambung ke kaki gitu Itu bisa menyebabkan CTV Oke. gitu. Jadi ada yang memang Pure, hanya CTV, ada yang memang bawaan dari penyakit lain. Jantung. Iya. Jantung apa? Jantung. Oke. Nah, sebelum memutuskan untuk ke dokter gitu kan, ada nggak sih opsi-opsi lain yang mungkin waktu itu mau dicoba? Oh, iya. Jadi sebelum ke dokter ortopedi gitu ya, emang dari keluarga ada yang menyarankan untuk diurut ya kan, diurut aja gitu setiap Jumat, nanti juga lurus kok. Atau dibedong aja gitu. Zaman dulu nggak ada tuh ortopedi gitu katanya kan. Dibedong aja juga udah lurus gitu. Untungnya sih aku ya nggak ngikutin atau saran-saran itu gitu kan, karena yang aku tahu yang terbaik ya memang ke medis gitu. Karena aku beberapa kali ketemu di rumah sakit Rio itu telat penanganannya karena memang dari bayi sampai umur, aku pernah ketemu ya Kak di Solo itu sampai umur 10 bulan dia diurut aja, tapi kakinya nggak lurus-lurus. Iya. Gitu. Mungkin ada. Jadi CTV ini sebenarnya ada yang postural, ada yang struktural. Kalau postural mungkin cuma kesalahan posisi di dalam rahim. Oke. Jadi di rahim itu kan bayi kakinya emang bengkok gitu ya. Nah, jadi dia cuma kesalahan posisi dalam rahim aja, dia tuh nggak melibatkan sendi dan tulang. Kalau Rio ini yang struktural biasanya lebih kompleks. Oh. Melibatkan struktur sendi dan tulang. Oke, kalau Gitu. postural berarti nggak ada sendi dan tulang. Nggak melibatkan. Jadi aku sempet sharing juga sama teman Rio juga yang di Jakarta, dia postural. Duduk deh. Jadi dia postural, jadi itu cuma digips 2 kali. Lalu pakai sepatu seperti Rio yang ada barnya itu selama 4 bulan. Setelah itu pakai sepatu yang nggak ada barnya selama 5 bulan. Jadi setahun dia udah lulus. Sepatu yang nggak ada barnya tuh kayak gimana? Sepatu Ada aku lagi? ada lagi. Oh. Jadi nggak ada barnya, nggak ada tengah besinya. Oh, itu yang postural dia. Jadi penanganan CTIV itu sebenarnya beda-beda, dan untuk diagnosisnya itu kita nggak bisa nentuin sendiri apakah itu postural, apakah itu struktural. Nah, temen yang Rio yang pernah sharing sama aku ini kebetulan salah diagnosis di awal. Jadi di awal itu dia diagnosisnya struktural. Padahal postural. Padahal postural. Jadi kalau struktural di treatment postural ya salah, postural di treatment struktural ya salah gitu. Yang bisa tahu hanya dokter. Hanya dokter. Padahal nggak di ronsen ya?
Enggak. Jadi dokter tuh biasanya sebelum gips pegang kakinya tuh kalau Udah dokter tahu, udah udah jam biasa. terbangnya udah tinggi tuh dia udah tahu postural atau struktural gitu. Wow. Tapi itu nggak bahaya ya, maksudnya di gips dari usia dini? Justru harus dari usia dini gitu. Kadang ada yang nanya gini ya Kak di DM, Kak aku kasihan sama anak aku, bayi masih merah, kakinya masih kecil gitu, keluarga nggak setuju, suami nggak setuju kalau di gips. Padahal harusnya paling bagus ya umur 1-2 minggu ini. Jadi kalau misalkan anak yang di bawah umur 1 minggu misalkan cuma 1 kali 2 kali gips, pas di bawah 4 bulan atau pas umur 5 bulan Lebih bisa lama sampai 5 atau 4 kali gips gitu. Atau mungkin kalau di bawah umur 9 bulan dia bisa ada tambahan tindakan operasi gitu. Jadi emang lebih cepat lebih baik gitu. Jadi harus secepat mungkin lah. Iya betul. Kalau bisa secepat mungkin. Pertama kali mungkin suami ngomong harus siap mental, terus kemudian lihat kondisi anak yang seperti itu. Gimana tanggapan keluarga saat itu? Waktu pas aku melahirkan kan aku hanya berdua aja kan di rumah sakit itu karena pandemi kan nggak boleh dijenguk sama keluarga. Itu aku bingung sih untuk ngomong sama keluarganya gimana karena takut pasti kan sedih lah sebagai neneknya atau kakeknya. Jadi memang itu waktu itu aku nyalahin diri sendiri sih Kak. Jadi kebanyakan orang tua CTV pasti menyalahkan dirinya sendiri pertama. Jadi waktu itu aku menyalahkan diri sendiri karena jadi ibu aku itu sempat mendapati aku kayak makan kepiting gitu kan. Kaki CCTV kan kayak kepiting ya. Jadi situ aku tuh kayak menyalahkan diri sendiri, itu kali ya kata ibu aku karena makan kepiting atau karena mengkonsumsi obat asam folatnya kurang atau karena makanannya kurang bergizi gitu. Jadi kebanyakan ibu CTV tuh pasti menyalahkan dirinya sendiri di awal gitu. Jadi kalau respon keluarga sih ya alhamdulillahnya keluarga aku mendukung semua proses terapi yang aku lagi jalanin sekarang gitu. Oke. Nah, mungkin kan Kak Yulia juga sempat baca-baca juga, ada nggak sih penyebab yang mungkin bisa teman-teman hindari yang mungkin lagi hamil atau berencana hamil? Kalau kayak gitu sih kayaknya nggak ada ya Kak. Kalau CTIV sebenarnya sampai sekarang pun menurut dokter Yu itu nggak ada penyebab khusus yang pasti gitu. Jadi menurut aku kalau untuk dihindari atau apa kayaknya enggak. Soalnya seingat aku hamil itu ya minum vitamin, makan makanan yang bergizi gitu. Apa yang selalu mungkin kan temenin Rio terapi sampai sekarang kan pasti lelah ya, maksudnya dalam waktu 4 tahun nih yang mungkin seharusnya udah main sama anaknya dan lain-lain, tapi harus menemani Rio menjalankan terapi, pasti lelah dong. Apa sih yang selalu bikin semangat? Kalau yang bikin semangat, oke. Jadi emang iya sih, kalau dari awal itu pasti depresi. Terus kayak yang butuh motivasi nih. Jangankan untuk memulai gitu ya, untuk membenarkan mental sendiri aja tuh kadang susah gitu. Ya jadi itu aku memotivasinya itu alhamdulillahnya aku masuk ke grup CTV. Di grup itu kita tuh saling kayak menguatkan, jadi kayak ngerasa nggak sendirian gitu loh. Jadi itu sih yang paling memotivasi Kak. Kadang kalau misalkan aku lagi iseng gitu ya, aku kan bikin konten-konten ya, aku suka lihat-lihat, jadi aku tuh jadi ingat gitu loh alasan aku memulai itu untuk kedepannya itu tujuannya itu untuk biar normal gitu. Jadi biar aku nggak ngerasa lelah ya aku lihat lagi konten-kontennya gitu. Oke. Boleh nggak kita lihat nih sepatunya Rio kayak gimana sih? Ini Boleh. udah 16 jam belum hari ini? Belum ya? Mau dibuka dulu atau maksudnya? enggak angkat aja? Rio-nya angkat aja. Boleh di meja. Tapi jalan gimana kalau jalan? Bisa jalan. Hai Rio. Oke, jadi ini ada itunya ya, ada apa namanya? Ada bar di tengahnya. Barnya. Iya. Dan ini udah ganti 5 kali. Seingat aku sih ini sepatu kelima. Sepatu kelima. Berarti ada yang jual khusus dong? Atau gimana? Kalau untuk itu kebetulan di rumah sakit Rio itu sudah ada bengkel sepatunya sendiri. Jadi dia bersinergi gitu. Oke. Udah ada ahlinya, ortostiknya. Oh, oke. Rio. Aduh. Ih, malu.
Kalau gini. berdirinya gimana? Berdiri. Berdiri kak, berdiri ya. Jalan sih. Berarti nggak jalannya masalah. kayak gini, jalannya. Nah sepatu ini sih didesain khusus kak untuk supaya si anak nggak menghambat pertumbuhannya sih. Oh, Jadi waktu Ryu bayi itu dia merangkak, dia tengkurap, dia jalan itu Oke. nggak ngehambat. berarti kan ini kan 16 jam ya? Kan Mm-mm. berarti 8 jamnya bebas. Ya Bisa jalan normal berarti sekarang. bisa. Oh. Kakinya udah normal. Apa kakak mau lihat? Oh, boleh. Boleh. Oh, ini biar maksimal aja lah ya di umur 4 tahun gitu ya. Jadi supaya nggak relapse kak. Oh, Jadi oke. kebanyakan orang tua yang anggapnya udah puas gitu ya, udah normal. Takutnya Pakai relapse ya? sepatu, memang banyak kasusnya yang relapse. Oh, gitu. Karena Jadi nggak patuh sepatunya. dimaksimalin aja 4 tahun gitu ya, yang memang udah Sesuai anjuran dokter. anjuran medisnya kayak gitu. Ya. Yuk, Oh, tuh. iyalah tanggung ya. Satu lagi. Kenapa kamu malu? Udah, Oh, ini nih guys, jadi udah normal sih, udah bisa jalan. ganteng. Oh, jadi kayak gini, dan ini udah memang udah dari apa sananya udah kayak gini. Iya, itu tadinya nggak ada sol bawahnya kak. Jadi pas bayi itu nggak ada sol bawah karena kan belum jalan kan. Nanti lama-lama di usia udah mulai berdiri itu ditambah sol. Coba dia. Ayo, sama kakak cantik. Oh, diri. Oh. Weh. Udah normal sih kak. Oke. Jadi kalau misalkan yang nggak bisa diterapi dengan gips aja, biasanya operasinya di sini kak. Oh, jadi diputer apa gitu? Iya. Gitu kali ya. Jadi kan tadinya gini ya, Heeh. dioperasinya di sini di tendon Achillesnya. Oh. Oke deh. Mau kemana Rio? Pakai lagi sepatunya? Pakai lagi? Apa ntar aja? Ntar aja deh. Ntar aja deh. Berarti abis nanti selama 4 tahun Mm-mm. ikutin 16/8 itu abis itu udah. Iya, kalau misalkan dokter emang bilang Oke. udah lulus, ya udah. Mantap. Oke, mungkin terakhir kak, pelajaran hidup apa nih yang kakak punya sampai sekarang? Kalau pelajaran hidup sih yang aku rasain sekarang yaitu apa namanya, Ryu itu dari kecil udah memperjuangkan kakinya gitu, udah memperjuangkan sesuatu yang ingin dia capai. Jadi kakinya kan tadinya nggak normal, dia harus berjuang dulu untuk mendapatkan kaki yang normal gitu. Terus kalau untuk kesabaran, dari rasa ikhlas itu juga aku berjuang juga, itu aku udah dapat semuanya dari Ryu gitu. Kadang aku malah belajar dari anak sekecil ini gitu loh, untuk mendapatkan sesuatu ya memang harus berjuang, memang harus diperjuangkan gitu. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Tadinya aku pikir Ryu nggak mungkin bisa jalan, ya alhamdulillah sekarang akhirnya Ryu bisa jalan gitu. Yang penting Intinya sabar, iya, yang penting ikhlas. sabar, ikhlas, karena nggak ada apa ya, pasti akan ada pelangi setelah hujan gitu kak, pasti ada solusi dari setiap masalah gitu. Mantap. Oke. Berarti teman-teman, pelajaran yang kita dapat bahwa kalau misalkan kita mungkin mengalami hal yang sama, nggak perlu panik yang kayak Panik. gimana, karena sudah banyak kasusnya dan memang bisa untuk kembali normal ya. Iya, betul. Bisa untuk kembali normal asal kita tuh juga sabar, kita komitmen juga untuk ngerawat. Ikuti pokoknya aturan semua yang dokter sarankan tuh, ikuti aja Iya. gitu. Ya kalau kita percaya sama satu, kan dokter kan beda-beda ya, ada yang mungkin satu Iya. dokter ini kita nggak cocok tapi orang lain cocok Iya, gitu kan. betul. Jadi carilah dokter yang mungkin cocok juga buat kalian gitu. Mm-mm. Oke.
By the way, thank you banget Kak Yulia dan Rio. Sama-sama. Makasih udah datang dan juga udah memberikan cerita yang luar biasa. Sama-sama Semoga gitu. ibu-ibu di rumah, teman-teman di rumah yang lagi program atau lagi hamil nonton ini bisa banyak pelajaran yang bisa diambil. Dan thank you banget. Sampai Iya, ketemu di sama-sama, video Kak. berikutnya. Bye. Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.